Ini dia bakso sangat spesial istimewa, bakso sapi asli Wonogiri, kenyal-kenyal. Wah, enak sekali teman-teman. Wah, ini mantep banget. Baksonya kecil-kecil, terasa sekali daging sapinya. Ayo merapat ke warungnya Mas Tri di Misogiri, Jalan Haji Lebar nomor 28 Blok 80 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Ayo teman-teman, buruan sebelum kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mie ayam lovers. Berjumpa lagi dengan saya Mas Tri di channel mie ayam favorit. Selamat pagi teman-teman, semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini di depan saya sudah ada bakso ya teman-teman. Sudah ada bakso kecil, ini bakso daging sapi murni ya teman-teman, tanpa campuran daging ayam. Kalau yang kecil-kecil murni. Nah, ini kemarin saya sudah buat videonya, takarannya seperti apa sudah pernah saya bikin di video-video sebelumnya. Ini saya pakai campuran tepung dengan komposisi 10 kilo daging, 1 kilo tepung. Jadi 1 kilo berbandingkan 1 on tepung ya teman-teman. Jadi ini dagingnya terasa sekali. Kecil mulut, api mulut. Jadi gini teman-teman, pagi hari ini saya akan ngasih tip teman-teman ya, ngasih tip ngerebus bakso kecil. Bagaimana sih ngerebus bakso kecil yang benar, yang kematangannya pas, dan disitu tidak pecah. Nah, gitu ya teman-teman. Ini baksonya sudah jadi. Nanti videonya saya putar, yang setelah saya bikin tadi nanti saya putar setelah ini ya teman-teman. Jadi ini bakso yang sudah saya bikin tadi. Ini sudah saya kipas, sudah dingin. Ini tinggal ini saya plastikin biar apa teman-teman, mempermudah nanti penyimpanan di freezer. Jadi kalau semuanya ditaruh di etalase itu tidak muat. Jadi kita taruh di freezer, nanti habis depan ngambil lagi ke freezer. Nah, kalau sudah di plastiki ya teman-teman, itu akan mempermudah pengambilan. Begitu. Biasanya saya bungkusi setiap satu kantong ini isinya kurang lebih 100 biji. Jadi mula-mula teman-teman, sebelum kita memulai merebus bakso, kita siapkan 2 panci ya. Pertama panci untuk merebus baksonya, nomor 2 panci untuk cetakan yang kedua. Ini karena saya bikin 10 kilo ya, bikin 10 kilo. Jadi satu panci yang gede itu saya penuhin. Kemudian setelah airnya didih, saya ngambil panci kecil satu lagi. Kemudian yang panci gede itu airnya saya kurangi, saya taruh ke panci yang kecil. Kemudian panci yang besar itu kita tambahi air dingin ya, biar tidak terlalu panas. Sedangkan panci yang kecil nanti kita tutup. Nah, menunggu kita cetak ke panci yang besar. Setelah panci besar itu penuh bakso, kita tutup, kita matangkan. Sambil menunggu pematangan, nah kita cetak ke panci yang kecil ya teman-teman. Nah, setelah di panci besar itu sudah matang, kita angkat. Nah, baru yang panci kecil kita masukkan ke panci yang besar. Nah, seperti itu prosesnya saya merebus bakso ya teman-teman. Karena ini 10 kilo, jadi tidak muat kalau dalam satu panci besar, maka saya pisah jadi 2 panci, 2 kali perebusan. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat ya teman-teman, nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Agar apa?
tujuannya bagi teman-teman terutama yang pemula ya, pedagang pemula itu dalam merebus bakso itu jangan sampai kematangan. Kalau kematangan pecah, apalagi kurang matang. Kalau kurang matang ya kurang enak ya teman-teman, akan basi baksonya. Begitu, mari kita langsung saja ke dapur untuk memasak bakso. Oke teman-teman, ini dia penampakan bakso yang sudah saya cetak ya teman-teman. Ini sudah rebusan kedua. Yang pertama tadi lupa belum mensyutingnya, belum merekamnya. Ini rebusan yang kedua ya teman-teman. Di sini di dandang besar ini panci yang satu yang airnya sudah panas ya teman-teman, tadi sudah selesai untuk merebus satu kali. Nah yang satunya itu panci kecil itu tadi yang saya cetak di panci kecil yang satu ya teman-teman. Tadi setelah panci yang gede ini penuh, kemudian saya tutup nunggu matang, saya cetak di panci yang kecil itu kawan-kawan. Nah setelah panci besar matang, kita otomatis panci kecil juga selesai mencetaknya. Tinggal kita angkat baksonya, terus dimasukkan bakso yang baru ya teman-teman, yang belum mateng. Nah kita masukkan sini. Kalau airnya panas ya teman-teman, itu cepet ya, diaduk-aduk itu sudah langsung bakso itu mengeras. Itu tandanya baksonya airnya panas ya teman-teman, itu mudah. Nah, setelahnya kita tutup sebentar ya, kita gedein dulu, kita besarin kompornya, kita nanti tutup ya teman-teman. Ini tutup sebentar. Nah langsung saya skip ya teman-teman, langsung saja ini sudah kita cek. Nah ini kurang lebih kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk, jadi harus diaduk-aduk ya teman-teman biar kematangan bakso itu merata. Nah seperti ini sudah setengah mateng, ini sudah setengah mateng, kita aduk-aduk. Nah nanti kita tutup lagi ya teman-teman, kita tutup lagi biar lebih tanak. Kita skip, kita lanjut ya teman-teman. Ini sudah matang. Nah kalau airnya sudah mau mendidih tapi belum mendidih ya teman-teman, nah baru mau, nah ini baksonya terasa gerenjel-gerenjel, ini sudah matang, langsung kita tiriskan. Nah ini bakso sudah matang ya teman-teman, ini bakso sudah matang. Nah jadi tipnya seperti itu ya teman-teman, ngerebus bakso biar tanaknya pas, kematangannya pas seperti yang sudah saya contohkan ini. Teman-teman bisa langsung praktek sendiri ya, cara ngerebus bakso yang benar itu seperti apa. Nah yang sudah saya kerjakan seperti ini ya teman-teman, boleh ditiru. Nah setelah kita tiriskan, nanti kita kipas biar dingin. Setelah dingin baru dipajang di etalase atau kita plastiki ya teman-teman. Kalau saya plastiki, taruh di etalase secukupnya. Nah lainnya disimpan di kulkas, nanti begitu depan habis langsung ambil di kulkas ya teman-teman. Begitu biar lebih terjaga keawetannya kalau di kulkas. Kalau dipajang semua kan nggak muat teman-teman. Nah, ini pokoknya harus dikipas ya teman-teman, harus dikipas. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini sudah hampir kering, baru dibungkusi. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga sukses.